Lainnya, Saudara, pasca pemberian sanksi administrasi kepada dua pedagang daging anjing di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat, kini tak ada lagi lapak yang berjualan daging anjing di Pasar Senen. Perumda Pasar Jaya kembali mengimbau kepada para pedagang untuk tidak melanggar aturan komoditi perdagangan. Salah satu sosialisasi yang dilakukan merupakan banner larangan di sejumlah titik pasar. Selain imbauan, Perumda Pasar Jaya juga akan menutup lapak pedagang jika masih ada yang melanggar. PD Pasar Jaya menjatuhkan sanksi administratif kepada pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sanksi diberikan karena para pedagang dinilai melanggar aturan jual beli di pasar. PD Pasar Jaya menyebut daging anjing bukan merupakan komoditi yang boleh dijual di pasar milik Perumda Pasar Jaya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar penjualan daging non-halal dipisahkan. Hal ini untuk menghargai keyakinan umat yang tidak memakan daging non-halal. Penjualan daging anjing ini ada perdanya nggak sih Pak untuk hewan yang dilindungi? Ya kan ada aturan dan ketentuan, jadi tidak boleh ya menjual tidak sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Ya. Apalagi nanti kalau dioplos, ya, jangan sampai lah ya. Kita harus menghargai, menghormati masyarakat yang boleh makan dan tidak boleh makan, harus dibedakan, dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2014, bila terjadi pelanggaran Pasal 91B dan Pasal 302 KUHP mengenai proses pemotongan anjing dengan cara menyakitkan dan dianiaya, bagi pelaku bisa dipidana 1 hingga 6 bulan dan denda hingga 5 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita temui jurnalis Kompas TV ada Diana Valencia di Pasar Senen, Jakarta. Selamat petang, Diana. Apa saja evaluasi yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya dan Pemprov DKI Jakarta setelah penemuan perdagangan daging anjing di Pasar Senen? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau dalam pantauan kami, selain pemasangan banner yang tadi juga sudah sempat Anda singgung, ini kalau dalam pantauan kami ini ada cukup banyak tim keamanan atau petugas keamanan dari Pasar Senen Blok 3 yang berkeliling di kawasan los penjual daging babi yang beberapa waktu lalu ini kedapatan menjual daging anjing secara bebas. Petugas berkeliling untuk mengawasi setiap transaksi yang terjadi, tetapi ini mungkin sekitar 1 jam sekali ataupun mungkin 2 jam sekali, ada sekitar 2 sampai dengan 3 orang petugas keamanan. Kalau dalam pantauan kami juga, ini ada 2 penjual yang berdagang di 3 kios, yakni nomor 382, ini dimiliki oleh 1 orang, kemudian kios 357 dan juga kios 353 yang dimiliki oleh 1 orang. Jadi totalnya ada 3 los yang menjual daging anjing, tetapi yang memiliki ini hanya 2 orang. Nah, kedua orang ini dan juga ketiga los ini masih belum berjualan karena dalam keterangan ketika kami berbicara dengan sejumlah pedagang yang berada dalam kawasan yang sama, ini menyebutkan pihak pengelola Pasar Senen Blok 3, kemudian ada pihak kepolisian, ini juga terus bergantian untuk meminta keterangan dari kedua penjual ini, mulai dari sejak kapan, kemudian berapa komoditas ataupun kurang lebih jumlah anjing yang dijual, kemudian ada juga penggalian informasi terkait dari mana ketiga ataupun maksud kami kedua penjual ini mendapatkan daging anjing. Nah, kami juga tadi sempat berbincang dengan manajer area 1 PD Pasar Jaya Muhammad Yamin yang menyebutkan ada 2 alasan kenapa kedua penjual ini menjual daging anjing. Yang pertama, memang ini dikarenakan kurangnya keuntungan ketika menjual daging babi. Dikatakan kedua penjual ini memang harga daging babi masih cukup mahal sehingga margin keuntungan mereka ini cukup sedikit sehingga dicarilah alternatif lainnya untuk menjual daging lainnya, salah satunya yang cukup banyak peminatnya ternyata ini adalah daging anjing. Kemudian alasan kedua memang ia juga menyebutkan pengawasan terus dilakukan, tetapi ada sistem kucing-kucingan begitu sehingga memang PD Pasar Jaya disebutkan oleh Muhammad Yamin, manajer area 1 PD Pasar Jaya menyebutkan hingga saat ini memperketat proses maksud kami pengawasan begitu dengan berkeliling satu dengan yang lainnya di kawasan penjual daging babi yang pernah kedapatan menjual daging anjing.
Kemudian benar sekali Ibrahim bahwa sanksi administratif yang baru dikenakan, dan tadi kalau kami tanyakan kembali kepada pihak PD Pasar Jaya, adakah potensi pemberian sanksi pidana? Hingga saat ini memang masih sanksi administratif saja, tetapi ia juga menyebutkan tidak menutup kemungkinan begitu. Kemudian perlu diketahui memang sanksi administratif ini disoroti beberapa pihak, salah satunya adalah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyebutkan terlalu lemah ataupun tidak menimbulkan efek jera begitu, karena memang kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, penjualan bahan pangan ini harus mendorong pemenuhan unsur keselamatan, kehalalan, dan juga kesehatan. Mungkin kalau dari segi kehalalan saya bisa ceritakan bahwa memang kawasan los penjual daging babi ini dipisahkan dengan kawasan penjual daging halal, seperti misalnya sapi, ayam, dan juga ikan, sehingga memang punya kawasan sendiri, tetapi tidak memenuhi unsur keselamatan juga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen yang kita tahu sendiri. Penjualan hewan yang tidak termasuk pangan seperti misalnya daging anjing begitu, kita ambil contohnya yang tidak divaksin ini tentu berpotensi untuk menularkan rabies kepada manusia ataupun hewan lainnya, sehingga hal inilah yang terus menjadi sorotan dan tentu dijadikan evaluasi bersama, terutama terkait pengawasan dari penjualan supaya di masing-masing los ini sesuai dengan SIP2 ataupun surat izin pemakaian tempat usaha yang diperpanjang setiap tahunnya. Ibrahim. Sosialisasi terus digencarkan di sana. Terima kasih Diana untuk laporan Anda langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.